Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aksan Mahdi dari jurusan Elektronika, Teknik Elektronika. Saya akan mengerjakan tugas ototronik. Yang pertama adalah yang akan saya jelaskan mengenai pengertian dasar ilmu listrik. Merupakan suatu muatan yang mengandung muatan positif, yaitu proton, dan muatan negatif, elektron, dan inti muatan tersebut adalah neutron, yang saling berhubungan yang mengakibatkan adanya energi yang terjadi di sekitarnya. Jadi inilah simulusnya. Yang kedua adalah besaran listrik. Mengenai besaran listrik, ada dalam penyusun atau pengukuran yang mempengaruhi sebuah listrik. Jadi contohnya tegangan listrik, kuat arus, hambatan, muatan, kapasitansi, induktansi, kuat medan, dan flux magnet. Yang di bawah ini adalah tabel besaran listrik. Ada tenggangan yaitu satuannya volt, alat ukur dalam alat ukur voltmeter, hambatan satuannya ohm, dalam alat ukur jadinya ohm meter. Jadi kalau masuk alat ukur ditambahkan meter saja. Yang ketiga adalah arus listrik atau dalam bahasa Inggris sering disebut dengan electric current. Adalah muatan listrik yang mengalir melalui media konduktor. Konduktor adalah media penghantar seperti alat hantar listrik. Setiap media yang mengantarkan listrik itu dinamakan konduktor. Oke, dan ini prinsip kerjanya. Arus listrik, aliran elektron, baterai. Seperti inilah prinsip kerjanya. Pengertian arus listrik DC. DC sendiri adalah dinamakan DC karena dari singkatan direct current atau listrik searah. Dahulu aliran arus listrik DC dikatakan mengalir dari positif menuju negatif. Namun berdasarkan pengamatan yang dilakukan para ahli yang menunjukkan bahwa sebenarnya pada arus searah adalah arus yang mengalir dari negatif menuju ke kutub positif. Dan yang kelima adalah daya listrik. Jadi daya listrik itu adalah sesuatu yang mengalir atau diserap dalam sebuah rangkaian atau sirkuit listrik setiap detik. Ya seperti inilah daya listrik. Banyaknya energi listrik yang digunakan oleh suatu alat listrik. Setiap satuan waktu disebut daya listrik. Seperti inilah rumusnya. Dan di atas ini adalah simulasi. Medan magnet. Medan magnet adalah suatu medan yang dibentuk dengan menggerakkan muatan listrik. Jadi medan magnet itu ada muatan listriknya. Yang menyebabkan munculnya gaya di muatan listrik yang bergerak lainnya. Putaran mekanika kuantum dari suatu partikel membentuk medan magnet dan putaran itu dipengaruhi oleh dirinya sendiri. Jadi putaran itu adalah dipengaruhi oleh diri sendiri. Seperti arus listrik. Inilah yang menyebabkan medan magnet dari ferromagnet permanen. Seperti ini simulusnya di bawah. Yang kedua adalah pengertian relay. Relay adalah saklar atau switch yang dioperasikan secara listrik. Jadi ketika listrik memasuki relay, maka secara otomatis akan terhubung. Karena saklar relay adalah saklar otomatis. Terdiri dari dua bagian utama yaitu elektromagnet atau coil dan mechanical semacam kontak. Trafo atau transformator yang biasa kita sering singkat dengan istilah trafo dapat mengubah taraf suatu tegangan. Jadi ini tegangannya dapat diubah dari
110 volt AC ke 220 volt AC atau sebaliknya. Seperti inilah dia transformator. Penaik tegangan atau penurun tegangan. Motor listrik adalah untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Biasanya digunakan pada generator atau dinamo. Nah, ini biasa digunakan. Ini juga menggunakan di industri. Motor listrik asinkron. Biasa bahan bakarnya ya pasti listrik lah. Tapi boros. Ini posisi dalam motor listrik. Jadi dalam motor listrik itu terdapat medan magnet. Yang putarannya pasti cepat karena dialiri medan magnet atau medan listrik yang sangat besar. Makanya berputar cepat. Alternator adalah sebuah perangkat elektromagnetis yang dapat mengubah energi mekanik menjadi energi listrik yang disebut generator listrik arus bolak-balik. Jadi alternator sendiri adalah bisa menjadikan pembangkit listrik, bisa. Secara umum alternator itu adalah sebuah generator listrik, ya, pembangkit listrik bisa juga. Yang dari asalnya adalah mesin otomotif atau mesin mobil. Resistor adalah suatu hambatan dalam komponen elektronika pasif. Kondensator atau disebut sebagai kapasitor atau penyimpanan suatu muatan listrik yang tidak permanen. Dioda adalah pengubah listrik dari AC bolak-balik menuju searah DC. Alternative current dan direct current. Jadi dia mengubah arah dari AC menuju DC. Semikonduktor adalah suatu bahan penghantar listrik yang tidak sebaik konduktor, akan tetapi tidak pula seburuk isolator atau insulator yang sama sekali tidak menghantarkan arus listrik. Jadi pada prinsipnya adalah semikonduktor bisa mengantarkan arus listrik, namun tidak sebaik konduktor. Ini IC. IC adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan, ribuan, bahkan jutaan transistor, dioda, resistor, dan kapasitor yang diintegrasikan menjadi suatu rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Jadi otak lah. Makanya disebut integrated circuit. Dan yang terakhir adalah optocoupler. Komponen elektronika yang berfungsi sebagai penghubung berdasarkan cahaya optik. Pada dasarnya terdiri dari dua bagian utama, yaitu transmitter yang berfungsi sebagai pengirim cahaya optik dan receiver atau penerima. Jadi ada yang mengirim dan ada juga yang menerima. Dan ini adalah rangkaiannya. Baiklah, hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.